Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roh Islam, NIM 1801015016, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya mengambil tema dengan judul otonomi daerah. Oke, pasti kita sering bertanya-tanya, apa sih otonomi daerah ini? Bagaimana sistematis dari administratifnya? Dan daerah apa saja di Indonesia ini yang sudah menjadi daerah otonom gitu. Oke, langsung. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi ini berasal dari kata autos dan nomos, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos adalah aturan, yang bermakna membuat perundang-undangan sendiri. Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat peraturan-peraturan daerah, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dasar hukum dari penyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan disepakati dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keempat, Ketetapan MPR RI Nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga adalah keadilan nasional. Keempat, pemerataan wilayah daerah. Kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang enam adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh adalah menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah. Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi melalui partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pada dasarnya ada 4, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan, di mana sentralisasi ini merupakan sistem pemerintahan yang segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang terakhir, tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri otonomi daerah, yaitu setiap daerah memiliki perda di bawah undang-undang. Perda terikat dengan undang-undang. Hanya presiden atau raja berwenang mengatur hukum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, provinsi atau negara bagian atau dan seterusnya tidak punya hak veto terhadap undang-undang negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perda dicabut pemerintah pusat. Semi-sentralisasi, bisa intervensi dari kebijakan pusat. Perjanjian dengan pihak asing atau luar negeri harus melalui pusat. APBN dan APBD tergabung. Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan. Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat. Daerah harus mandiri. Keputusan Pemda diatur pemerintah pusat. Tidak ada perjanjian antar daerah jika sumber daya manusia atau sumber daya alam dilibatkan. Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama. 3 kekuasaan daerah tidak diakui. Hanya hari libur nasional diakui. Bendera nasional hanya diakui. Hanya bahasa nasional diakui. Oke, dan salah satu daerah otonomi di Indonesia, yaitu tempat saya berpijak sekarang, Papua, Provinsi Papua, merupakan salah satu daerah dengan otonomi daerah.